pagi, selamat siang, dan selamat malam kepada Bu Diana selaku dosen pengampu mata kuliah internal audit. Kami dari kelompok 7 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai pekerjaan lapangan. 1. Pertama-tama sebelum kami mulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Bernadetta Amila Pausi dengan NPM 17612320. Yang kedua, Deta Kalista dengan NPM 17612325. Yang ketiga, Evin Kristiani Putri dengan NPM 17612334. Yang keempat, Rizka Prisilia dengan NPM 17612342. Yang kelima, Sri Wahyuni dengan NPM 17612403. Apa itu pekerjaan lapangan? Pekerjaan lapangan atau yang disebut dengan fieldwork adalah proses untuk mendapatkan keyakinan secara sistematis dengan mengumpulkan bahan bukti secara objektif mengenai operasi entitas, mengevaluasinya, dan melihat apakah operasi tersebut memenuhi standar yang dapat diterima dan mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, serta menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan oleh manajemen. Selanjutnya, proses pekerjaan lapangan. Proses pekerjaan lapangan merupakan proses untuk mendapatkan keyakinan secara sistematis dengan mengumpulkan bahan bukti secara objektif mengenai operasi entitas, mengevaluasinya, dan melihat apakah operasi tersebut memenuhi standar. Manfaat pekerjaan lapangan. Manfaat pekerjaan lapangan adalah untuk membantu memberi keyakinan dengan melaksanakan prosedur-prosedur audit yang ada di program audit sesuai dengan tujuan audit yang ingin dicapai. Pembuatan strategi untuk melakukan pekerjaan lapangan terbagi menjadi 10. Yang pertama, kebutuhan pegawai. Kebutuhan pegawai sebelum melakukan pekerjaan lapangan, sebaiknya direncanakan pula berapa banyak staf yang akan dibutuhkan untuk mengerjakan pekerjaan lapangan. Perlu diperhatikan juga jumlah serta kualifikasi berupa keahlian, pengalaman, dan disiplin ilmu yang dimiliki untuk melakukan audit. Yang kedua, kebutuhan sumber daya dari luar. Jika staf audit yang ada tidak memiliki keahlian khusus, maka harus melibatkan pihak luar dengan keahlian khusus yang dibutuhkan. Misalnya, staf ahli bidang psikologi, kesehatan, sosial, dan lainnya. Namun, dalam beberapa melibatkan pihak luar ini harus tetap diperhitungkan estimasi seberapa besar anggaran yang dibutuhkan, serta seberapa pentingnya pihak luar ini terlibat dalam proses audit. Yang ketiga, pengorganisasian staf audit. Selain staf audit yang berkompeten, dibutuhkan pula pengorganisasian yang baik di dalamnya, misalnya dengan membagi tugas sesuai dengan bidang ilmu dan kompetensi staf audit. Dengan adanya pembagian tugas seperti ini, maka diharapkan audit yang dilakukan akan tepat sasaran. Yang keempat, wewenang dan tanggung jawab. Karena dalam suatu proses audit melibatkan banyak staf, maka diperlukan suatu koordinasi berupa struktur komando dari tim audit. Dengan begitu maka akan terjadi otorisasi dalam setiap lini dan staf dalam tim audit. Yang kelima, struktur pekerjaan lapangan. Pada bagian ini, urutan program audit direncanakan. Aktivitas yang saling berurutan dan saling berhubungan direncanakan untuk meyakinkan bahwa terdapat susunan alur kerja. Aktivitas ini diidentifikasi dalam diagram dengan simbol-simbol yang saling berhubungan untuk menunjukkan adanya tahapan. Yang keenam, waktu pelaksanaan pekerjaan lapangan. Karena aktivitas yang dilakukan bersamaan dengan aktivitas lainnya, maka perlu teknik yang disebut dengan PERT untuk mencapai estimasi tahap-tahap kerja dan waktu keseluruhan. Estimasi waktu harus mencakup aspek administratif, estimasi untuk kegiatan non-operasi,
dan pendokumentasian serta penulisan draft laporan audit yang berisi hasil-hasil pekerjaan lapangan. Yang ketujuh, metode pekerjaan lapangan. Ada 6 metode yang dapat digunakan, yaitu observasi, konfirmasi, verifikasi, investigasi, analisis, dan evaluasi. Penting bagi auditor untuk memilih metode mana yang harus digunakan, serta penting juga untuk menyiapkan kelengkapan dalam melakukan metode yang dipilih. Yang kedelapan, metode pendokumentasian. Bagian ini melibatkan akumulasi bahan bukti dan penyiapan kertas kerja. Bagian ini juga membutuhkan antisipasi hasil-hasil metode pekerjaan lapangan dan penggunaan akhir dari audit. Yang kesembilan, penyajian laporan. Struktur penyajian laporan seringkali dirancang pada proses awal audit. Struktur makro dari laporan harus direncanakan. Hal ini bertujuan untuk merupakan tahapan penyajian temuan audit dan kerangka kasar dari bagian-bagian laporan. Juga struktur mikro laporan atau metode pengujian. Yang terakhir, rencana kontingensi. Rencana ini disusun untuk menghadapi situasi ketika audit tidak berjalan sesuai dengan rencana. Selanjutnya, tim audit dengan pengarahan mandiri. Tim dengan pengarahan mandiri terpisah dari bentuk manajemen tradisional yang gemuk. Tim tersebut merupakan sebuah unit operasional yang umumnya terdiri dari staf ahli dalam berbagai bidang audit dan memiliki kepemimpinan serta rotasi atau dasar-dasar lainnya. Dengan adanya tim ini, maka diharapkan akan ada evaluasi terhadap kualitas audit internal, serta adanya resolusi mengenai tujuan-tujuan dasar organisasi, independensi, pekerjaan audit yang tidak bagus, dan pengambilan keputusan yang tidak memadai. Selanjutnya, audit berhenti kemudian lanjut. Salah satu strategi yang digunakan untuk meningkatkan kuantitas audit adalah dengan menggunakan teknik audit berhenti kemudian lanjut. Teknik ini dapat meningkatkan jumlah aktivitas audit internal dalam waktu tempo yang sama, serta membantu menghilangkan audit dengan pengembalian yang rendah yang melewati proses penyaringan awal. Konsep dasarnya yaitu dengan menghentikan audit selama survei pendahuluan atau pada waktu lainnya jika tidak ada indikasi adanya risiko yang substansial atau tidak ada temuan penyimpangan yang potensial. Selanjutnya, control self-assessment. Control self-assessment merupakan salah satu inovasi yang baru. Konsep ini diwujudkan dalam bentuk partisipasi klien terhadap kontrol internal. Hal ini merupakan pengembangan dari KOSO mengenai kontrol internal. Metode yang digunakan adalah mengembangkan semacam pertemuan yang dilakukan staf audit tetapi terdiri dari karyawan klien yang akan mengevaluasi dan mengukur aspek-aspek lunak dari kontrol internal. Selama pertemuan tersebut terdapat diskusi tentang tujuan utama yang diberikan unit usaha klien dan tentang tujuan pendukung. Juga didiskusikan kesuksesan kontrol, hambatan-hambatan, dan rekomendasi. Hasil-hasil dari tahap audit ini bisa menjadi bagian laporan audit yang dijadwalkan atau bisa juga dilaporkan terpisah. Tahap pelaporan ini seringkali dilakukan menggunakan grafik-grafik yang berhubungan dengan tujuan utama dan tujuan dasar. Selanjutnya, bagian-bagian pekerjaan lapangan. Tujuan audit.
mendapatkan barang yang tepat di tempat yang tepat pada waktu yang tepat dan dengan harga yang tepat. Hanya menerima produk-produk dari pemasok yang memenuhi spesifikasi dan tercakup dalam jumlah yang dipesan. Memproses klaim asuransi dengan segera, benar, dan sesuai kebijakan. Tujuan audit dicapai dengan menerapkan prosedur-prosedur audit untuk menentukan apakah prosedur-prosedur tersebut beroperasi berfungsi sebagaimana mestinya dan mencapai tujuan-tujuan operasi. Tujuan operasi ditetapkan oleh auditor. Prosedur-prosedur audit adalah sarana-sarana yang digunakan oleh auditor untuk memenuhi tujuan-tujuan auditnya. Audit SMART. Konsep SMART dikembangkan oleh audit pada Carolina Power and Light, singkatan dari Selective Monitoring and Assessment of Risk and Trends. Metode ini merupakan gabungan penentuan risiko dan audit analitis. Metode ini menggunakan indikator-indikator kunci sebagai elemen dasar dari proses audit. Terdapat 4 tahap, yaitu pemilihan bidang kunci untuk pengawasan dan penentuan, pengembangan indikator-indikator kunci untuk pengawasan dan penentuan, implementasi, dan pemeliharaan teknik-teknik audit SMART. Pemilihan bidang-bidang kunci untuk pengawasan didasarkan pada kriteria-kriteria berikut. 1. Risiko yang dihadapi organisasi. 2. Lingkungan kontrol. 3. Perubahan atau inisiatif baru. 4. Bidang-bidang masalah yang diketahui. 5. Kemampuan menggunakan teknik audit berbantuan komputer secara efektif dari segi biaya. 6. Mutu informasi. 7. Likuiditas aset. 8. Kontrak-kontrak utama. 9. Manajemen, dan yang ke-10 pengawasan aktivitas oleh yang lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi berikutnya, yaitu indikator-indikator kunci dari audit SMART. Yang pertama yaitu penuh makna, yang kedua tepat waktu, ketiga sensitivitas, keempat keandalan, kelima dapat diukur, dan yang keenam adalah praktis. Penjelasan selanjutnya yaitu tentang pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan hasil dengan standar. Kemudian dilakukanlah evaluasi hasil-hasil pengukuran tersebut dan menentukan apakah temuan-temuan mereka mencerminkan kondisi yang baik atau yang buruk. Standar bisa ditemukan pada instruksi pekerjaan, arahan organisasi, anggaran, spesifikasi produk, praktik industri, standar minimum, kontrol internal, dan GAAP. Penjelasan selanjutnya yaitu tentang pengembangan standar. Standar harus sesuai dengan tujuan-tujuan operasi yang diperiksa. Untuk hal yang bersifat teknis, standar harus divalidasi oleh seorang ahli yang secara teknis memiliki kompetensi sebelum diterima manajemen klien. Bila tidak ada standar, maka auditorlah yang akan membuat standar tersebut. Kemudian, untuk memperoleh keyakinan bahwa standar tersebut relevan dan wajar, maka auditor meminta wakil lokal dari Dewan Keamanan Nasional untuk menelaah standar tersebut. Standar yang sudah divalidasi kemudian dibahas dengan manajemen klien dan diterima. Auditor kemudian bisa dengan yakin menggunakan standar tersebut untuk dibandingkan dengan pengukuran mereka. Selanjutnya yaitu penggunaan tolak ukur. Sebelum lebih jauh mengetahui penggunaan tolak ukur, kita harus mengetahui definisi dari tolak ukur tersebut. Tolak ukur adalah pemilihan praktik-praktik terbaik yang dilakukan oleh organisasi-organisasi lainnya atau oleh bagian organisasi tersebut yang dimaksudkan untuk membawa pencapaian tujuan. Pengembangan tolak ukur biasanya merupakan hasil dari proses belajar. Nah, lebih lanjut kita mengetahui apa itu penggunaan tolak ukur, yaitu proses audit yang diterapkan
pada disiplin ilmu audit internal secara utuh untuk mengidentifikasikan metode-metode yang inovatif dan produktif, serta akan menghasilkan operasi audit internal yang lebih efisien. Penggunaan tolak ukur dapat digunakan untuk meningkatkan semua tingkatan fungsi audit internal,